Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar kakak-kakak? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang peraturan baris berbaris. Apa sih pengertian PBB? Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan pandu yang diarahkan pada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Tujuannya yaitu menanamkan kebiasaan dan jiwa kursa sehingga selalu mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu. Pengertian apa-apa? Yaitu perintah yang diberikan oleh pemimpin yang ditunjuk untuk dilaksanakan secara serentak dengan tepat dan tertib. Berikut macam-macam apa-apa. Yang pertama, aba-aba petunjuk. Dipergunakan hanya jika perlu, untuk menegaskan maksud daripada apa-apa peringatan atau pelaksanaan. Contohnya, A. Untuk perhatian. B. Kepada pemimpin upacara. Yang kedua, apa-apa peringatan adalah inti perintah yang harus jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contohnya yaitu A. Lencang kanan. B. Istirahat di tempat. Yang terakhir, apa-apa pelaksanaan adalah ketegasan untuk melaksanakan apa-apa petunjuk atau peringatan dengan cara serentak atau berturut-turut. Contohnya, A. Gerak, B. Jalan. Selanjutnya, ketentuan pemberian apa-apa. A. Berdiri dengan sikap sempurna, menghadap pasukan kecuali apa-apa yang diberikan itu berlaku juga bagi pemberi apa-apa. Maka, pemberi apa-apa tidak perlu menghadap pasukan. B. Apa-apa diucapkan dengan suara lantang, tegas, dan bersemangat. Berikut adalah tahapan apa-apa pelaksanaan. Yang pertama, gerak adalah apa-apa pelaksanaan untuk gerakan-gerakan yang menggunakan kaki dan tubuh serta alat lainnya, baik dalam keadaan berjalan maupun berhenti. Yang kedua, jalan adalah apa-apa pelaksanaan untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Yang ketiga, mulai adalah apa-apa pelaksanaan untuk gerakan-gerakan pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Yang terakhir, selesai adalah suatu aba-aba gerakan akhir kegiatan yang aba-aba pelaksanaan diawali dengan mulai. Selanjutnya, macam-macam langkah dalam PBB, yaitu yang pertama, langkah biasa adalah langkah bergerak maju dengan panjang langkah dan tempo tertentu. Yang kedua, langkah tegap adalah langkah yang dipersiapkan untuk memberikan penghormatan dan diberi hormat terhadap pasukan dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Yang ketiga, langkah ke samping dan ke belakang adalah langkah untuk memindahkan pasukan, menghindarkan apa-apa berhenti, maka jumlah langkah-langkah maksimal 4 langkah. Yang keempat, langkah ke depan adalah memindahkan pasukan maksimal 4 langkah ke depan sehingga langkah tegap tetapi temponya lebih lambat dan langkahnya lebih pendek serta tidak melenggang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gerakan di tempat. Yang pertama, sikap sempurna. Sikap sempurna adalah sikap siap dalam posisi berdiri maupun duduk. Dalam pelaksanaannya, tidak ada gerakan bagi anggota tubuh dengan ketentuan yang telah diatur. Ketentuan umumnya yaitu A. Sikap diawali dari sikap istirahat. B. Aba-aba dalam sikap sempurna terdiri atas yang pertama, pada posisi berdiri, siap gerak. Yang kedua, pada posisi duduk, duduk siap gerak. Pelaksanaan sikap sempurna. Satu, posisi berdiri, yaitu A. Sikap badan berdiri tegak. B. Kedua tumit rapat dengan kedua kaki membentuk sudut 45 derajat. C. Tumpuan berat badan di atas kedua kaki. Lutut lurus, paha dirapatkan. D. Perut ditarik ke dada, dipusungkan, pundak ditarik sedikit ke belakang. E. Kedua tangan lurus dan rapat di samping badan. Tangan lurus, jari tengah menggenggam dirapatkan ke paha. F. Punggung ibu jari
menghadap ke depan merapat jahitan celana. G. Leher lurus, dagu ditarik ke belakang, mulut ditutup, pandangan mata lurus ke depan. 2. Dengan tongkat. Siap. Gerak. A. Berdiri dengan posisi kaki rapat, lengan kiri rapat dengan badan. B. Tangan kanan memegang tongkat, tongkat berdiri tegak di samping kanan badan. C. Jari-jari memegang tongkat seperti memegang pensil. D. Pangkal tongkat di tanah sejajar dengan ujung kaki. E. Kepala tegak, pandangan ke depan, dagu ditarik ke belakang. F. Dada dibusungkan, telapak kaki membentuk sudut 45. Sikap istirahat. Istirahat di tempat. Gerak. Sikap istirahat adalah sikap rileks bagi anggota tubuh dengan ketentuan yang telah diatur. Ketentuan umum dalam sikap istirahat. A. Sikap istirahat diawali dari sikap sempurna. B. Aba-aba dalam sikap istirahat adalah: yang pertama, istirahat biasa, istirahat di tempat, gerak. Yang kedua, istirahat perhatian. Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak. Yang ketiga, istirahat parade. Parade istirahat di tempat, gerak. Lencang kanan. Gerak. Lencang kanan atau kiri, setengah lencang kanan atau kiri, dan lencang depan. Ketentuan umumnya yaitu: A. Pasukan dalam posisi sikap sempurna. B. Aba-aba sebagai berikut. Yang pertama, untuk lencang kanan atau kiri, lencang kanan atau kiri, gerak. Yang kedua, untuk setengah lengan lencang kanan atau kiri, setengah lengan lencang kanan atau kiri, gerak. Yang ketiga, untuk lencang depan, gerak. Selanjutnya, tata cara lencang kanan atau kiri. A. Dilaksanakan pada saat pasukan dalam formasi bersah. B. Pada aba-aba pelaksanaan saf depan, kecuali penjuru mengangkat lengan kanan atau kiri ke samping sampai menyentuh bahu orang yang berada di sebelah kanan atau kiri. Jari-jari tangan menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas, bersamaan dengan itu kepala dipalingkan ke kanan atau kiri. C. Penjuru saf tengah dan belakang, lencang depan satu lengan ditambah 2 kepal. Setelah lurus, menurunkan tangan secara bersama-sama, lalu ikut memalingkan muka ke samping kanan atau kiri dengan tidak mengangkat tangan. D. Setiap saf meluruskan diri hingga dapat melihat dada orang-orang yang berada di sebelah kanan atau kiri sampai kepada penjuru kanan atau kirinya. E. Penjuru kanan atau kiri tidak berubah tempat. F. Setelah lurus, aba-aba tegak, gerak. Kepala dipalingkan kembali ke depan bersamaan tangan kanan kembali ke sikap sempurna. Bagian selanjutnya adalah gerakan di tempat berubah arah. Ketentuan dari gerakan di tempat berubah arah, yakni semua gerakan diawali dari posisi sikap sempurna. Lalu, macam-macam gerakan di tempat berubah arah meliputi hadap kanan, hadap kiri, dan balik kanan. Yang pertama adalah hadap kanan. Ketika mendengar aba-aba hadap kanan gerak, maka dimulai dengan kaki kiri diajukan melintang di depan kaki kanan. Dengan lekukan kaki kiri berada di ujung kaki kanan. Berat badan berpindah ke kaki kanan, namun pandangan mata tetap lurus ke depan. Selanjutnya, tumit kaki kanan dan badan diputar ke kanan 90 derajat dengan poros tumit kaki kanan. Lalu, kaki kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan seperti dalam keadaan sikap sempurna. Hadap kanan. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Gerakan yang kedua adalah balik kanan. Ketika mendengar aba-aba balik kanan gerak, maka kaki kiri diajukan melintang di depan kaki kanan. Lekukan kaki kiri di ujung kaki kanan membentuk huruf T dengan jarak 1 kepal tangan. Tumpuan berat badan berada di kaki kiri.
posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Kemudian, kaki kanan dan badan diputar ke kanan 180 derajat dengan poros tumit kaki kanan. Lalu, tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan tanpa diangkat untuk kembali ke sikap sempurna. Balik kanan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Bagian selanjutnya adalah gerakan jalan. Gerakan yang pertama adalah gerakan jalan di tempat. Ketentuannya, jalan di tempat diawali dari posisi berdiri dengan sikap sempurna dan aba-abanya jalan di tempat gerak. Langkah-langkah jalan di tempat. Ketika ada aba-aba jalan di tempat gerak, maka kaki pertama yang diangkat adalah kaki kiri. Posisi lutut dan badan membentuk sudut 90 derajat secara horizontal. Ujung kaki menuju ke bawah. Tempo langkah sama dengan langkah biasa. Badan tetap tegak, pandangan lurus ke depan, dan lengan lurus dirapatkan pada badan dengan tidak dilenggangkan. Jalan di tempat. Gerak. Selanjutnya adalah aba-aba pemberhentian. Aba-aba pelaksanaan henti gerak diberikan pada waktu kaki kanan atau kiri jatuh di tanah, lalu ditambah 1 langkah. Selanjutnya, kaki yang akan menginjak tanah terakhir dirapatkan pada kaki satunya menurut irama langkah biasa dan mengambil sikap sempurna. Berhenti. Gerak. Gerakan berikutnya adalah gerakan maju jalan. Ketika mendengar aba-aba maju jalan, kaki kiri melangkah ke depan dengan lutut lurus, telapak kaki diangkat sejajar dengan tanah setinggi kurang lebih 20 cm. Kemudian, tangan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90 derajat sejajar dengan bahu. Jari tangan kanan menggenggam dengan punggung ibu jari menghadap ke atas. Sedangkan tangan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30 derajat. Jari tangan kiri menggenggam dengan punggung ibu jari menghadap ke bawah. Lalu, kaki kiri dihentakkan. Selanjutnya, kaki kanan melangkah ke depan setelah kaki kiri, tepat pada posisinya. Untuk ayunan tangan setelah langkah pertama, ke depan 45 derajat dan ke belakang 30 derajat. Demikian seterusnya secara bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan. Gerakan berikutnya adalah langkah tegap. Ketika mendengar aba-aba langkah tegap maju jalan, dimulai dengan menghentakkan kaki kiri, lutut lurus, telapak kaki menghadap ke depan, diangkat kurang lebih 20 cm. Bersamaan dengan itu, lengan kanan dilenggangkan lurus ke depan, membentuk sudut 90 derajat sejajar dengan bahu. Punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30 derajat. Langkah selanjutnya dilakukan secara bergantian. Kaki kanan dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki rata dan sejajar dengan tanah diangkat kurang lebih 20 cm. Bersamaan dengan itu, lengan kiri dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90 derajat sejajar dengan bahu. Punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kanan dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30 derajat. Bagian berikutnya adalah gerakan maju jalan dan langkah tegap. Maju jalan. Berhenti. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Berhenti. Gerak.
Yang pertama adalah langkah ke samping. Ketika mendengar aba-aba langkah ke kanan jalan atau langkah ke kiri jalan, maka pelaksanaannya dimulai dengan melangkahkan kaki kanan atau kiri ke samping sesuai instruksi. Selanjutnya, kaki yang akan melangkah terakhir dirapatkan pada kaki sebelahnya, lalu kembali ke sikap sempurna. Gerakan berikutnya adalah balik kanan maju jalan. Ketika mendengar aba-aba balik kanan maju jalan, dimulai dengan membuat gerakan balik kanan, namun pada hitungan ketiga, kaki kiri tidak langsung dirapatkan, melainkan dilangkahkan seperti gerakan maju jalan. 3 langkah ke kanan. Jalan. 3 langkah ke kiri. Jalan. Balik kanan maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Baiklah, cukup sekian materi PBB pada pertemuan ketiga latihan rutin hari ini. Teman-teman selalu jaga kesehatan, tetap berada di dalam rumah, minum air putih yang banyak, dan gunakan masker ketika keluar rumah. Terima kasih telah menyimak materi ini dengan seksama. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di pertemuan latihan rutin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.